Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Nurrahimah dari kelas 2A Prodi S1 Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengenal salah satu penyakit pernapasan, yakni COPD. Apa sih COPD itu? COPD yakni Chronic Obstructive Pulmonary Disease atau bisa juga disebut dengan PPOK, yakni penyakit paru obstruktif kronis, merupakan suatu penyakit pernapasan di mana terjadinya penyumbatan menetap pada saluran pernapasan yang disebabkan oleh emfisema dan juga bronkitis kronis. Beberapa penyebab penyakit COPD atau PPOK. Yang pertama ada polusi udara, bahan bakar biomasa untuk memasak, polutan di tempat kerja, debu dan bahan kimia dapat menyebabkan semakin parahnya penyakit. Kemudian yang kedua ada merokok, yakni merupakan resiko utama yang dapat menyebabkan kerusakan dan peradangan lapisan saluran udara paru-paru. Lalu yang ketiga ada kurangnya protein alpha-1 antitrypsin untuk melindungi paru-paru, memiliki resiko yang lebih besar untuk mengembangkan emfisema. Dan yang keempat ada menderita infeksi respiratori reguler selama masa kanak-kanak, lebih cenderung mengembangkan penyakit paru obstruktif kronik. Perlu kita ketahui, seorang pasien yang sudah terkena PPOK tidak dapat sembuh secara total, tapi dapat dikurangi gejalanya dengan beberapa cara, salah satunya dengan fisioterapi dada. Fisioterapi dada merupakan terapi kombinasi memobilitas sekret yang ada pada pulmonari. Tujuannya sendiri yakni untuk mengeluarkan sekresi, mereparasi ventilasi, dan juga mengefektivitaskan penggunaan otot pernapasan. Sebelum melakukan fisioterapi dada, kita perlu mengetahui 3 aspek penting. Yang pertama ada postural drainase, yakni memposisikan klien yang bertujuan untuk mencegah terjadinya obstruktif pada bronkus yang diakumulasikan oleh bronkus. Kemudian yang kedua ada clapping, yakni menepuk-nepuk bagian dada untuk mengeluarkan mukus dari bronkus. Dan yang ketiga ada vibrasi, yakni untuk mengeluarkan mukus dari bronkus sehingga pernapasan klien menjadi lebih baik dan untuk memperbaiki ekspansi paru. Teknik fisioterapi dada. Alat-alat yang diperlukan adalah hand sanitizer, handscoon bersih, stetoskop, handuk, sputum, cairan lisol, tisu, bengkok, dan air minum. Setelah cuci tangan dan memakai handscoon, lakukan auskultasi menggunakan stetoskop untuk mengetahui di mana letak penumpukan sekret. Setelah mengetahui posisi sekret, posisikan klien sesuai letak penumpukan sekret tersebut. Biarkan klien dalam posisi tersebut selama 10-15 menit. Kemudian lakukan clapping atau perkusi dengan 2 tangan berada di samping kanan dan kiri tulang belakang selama 1-2 menit. Untuk bagian depan, tidak boleh terkena hepar, ginjal, sternum, dan juga mamae pada perempuan. Kemudian lakukan vibrasi pada daerah yang terdapat sekret sebanyak 5 kali dan dilakukan ketika pasien melakukan ekspirasi, yakni berikan pasien arahan untuk menarik napas melalui hidung dan mengeluarkannya melalui mulut secara perlahan. Terakhir, arahkan pasien untuk melakukan batuk efektif dengan cara melakukan pernapasan diafragma sebanyak 2 kali. Pernapasan pertama dengan melakukan respirasi ekspirasi dan pernapasan kedua melakukan respirasi kemudian ditahan sebentar lalu dibatukkan ke dalam sputum yang telah diisi cairan lisol.